Siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, maka jangan sampai di dalam ibadahnya itu dia ada tujuan lain, ada motivasi lain selain Allah. Ini musim pilpres nih, musim nih. Banyak amal ibadah yang dilakukan secara musyrik, dalam artian menyertakan motivasi lain selain keridhaan Allah. Tiba-tiba ziarah kubur, padahal selama ini nggak pernah pisan. Ziarahnya tetap mendoakan orang yang dikubur. Tapi motivasinya apa kira-kira? Mau? Gitu. Tiba-tiba silaturahmi, waduh, silaturahminya kan nilai ibadah kan di hadapan Allah. Tapi ada motivasi dalam rangka A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini kalau kita baca dari teks bahasa Arabnya, kemudian baca terjemahan yang barusan, itu akan berbeda. Karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia Kementerian Agama ini lafaz majhul dimaklumkan. Kita perhatikan bedanya. Katakanlah, hai Muhammad, aku ini hanyalah manusia seperti kamu. Nah, di sini ada yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Di situ apa terjemahnya? Yang telah menerima wahyu, beda kan? Diwahyukan kepadaku itu majhul. Itu nanti rasanya akan sangat jauh. Apa yang diwahyukan? Nama ilahukum ilahu wahid. Dah, itu tidak usah dibahas, sekedar penjelasan saja bahwa nanti kalau ada penafsiran yang kemudian terasa janggal atau tidak enak, itu bisa jadi berangkat dari teks terjemahan yang memang berubah dari maklum menjadi majhul. Itu dibuat tentu untuk mempermudah kita orang awam di dalam menangkap pesan atau makna Al-Quran. Jadi saya tidak menyalahkan, tetapi ya itu yang bisa dibuat. Ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, aku berperang di jalan Allah karena ingin mendapat pahala dari Allah, balasan dari Allah, tetapi di saat yang sama dalam hati saya juga ingin dapat nilai di mata orang. Men disebut, men diarani. Rasulullah tidak menjawab, kemudian turunlah ayat ini. Katakanlah, hai Muhammad, aku ini hanyalah manusia seperti kamu juga. Yang diwahyukan padaku bahwa Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Tuhan kamu semua itu Tuhan yang satu. Maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia berbuat baik
dan tidak menyertakan seseorang pun di dalam pengabdian kepada Tuhannya. Ini terjemahannya seperti itu. Kalau di situ kan, dan jangan mensekutukan Allah, kurang enak. Hamba yang dimuliakan, ini ayat biasanya digunakan oleh para ulama untuk membicarakan tentang al-ikhlas. Tetapi di awalnya ini mengajarkan bagaimana Allah mengajarkan Rasulnya yang sangat sempurna itu supaya tawadhu. Innama ana, aku Muhammad, ini yang nyuruh Allah. Muhammad katakan pada orang-orang itu, dibasake, ngomong, apa ngomongnya? Innama ana, innama itu adatul hasr, hanya, tidak kurang tidak lebih. Aku ini hanyalah bashar seperti kamu. Kamu bashar, aku bashar. Apa itu bashar? Makhluk berkulit. Bashar itu kulit, makhluk kasar lah. Aku ini sama dengan kamu, sama-sama manusianya, sama-sama basharnya. Bukan malaikat, bukan jin, bukan yang lain. Nah, ini kan kita tahu Rasulullah itu dilihat dari sisi apapun adalah manusia paling mulia. Bukan cuma manusia paling mulia, tapi makhluk paling mulia dari semua makhluk Allah. Tetapi perintah Allah di atas semua keagungan kemuliaan kamu Muhammad, bilang, aku ini manusia sama seperti kamu. Lahir dari seorang ibu, lewat proses seorang ayah. Dilihat dari sisi ini tidak lebih istimewa daripada Nabi Isa. Wong Nabi Isa tanpa ayah. Kesannya kan seperti itu. Istimewanya loh, pikiran orang kan seperti itu. Kalau ada manusia yang lahir tanpa ayah dan itu bukan hasil zina, itu manusia istimewa, hebat. Makanya ada orang yang menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, sebab tidak sentuhan dengan laki-laki. Wanita suci punya anak tanpa suami, hebat. Nabi Muhammad normal punya bapak. Mislukum, kata Rasul, seperti kamu. Punya ayah, punya ibu, turunan Nabi Adam, berasal dari tanah wis podo karo kowe kabeh. Cuma menjadi istimewa, kemudian punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan kalian. Apa? Karena yuha ilayya, diwahyukan padaku. Nah ini bedanya di situ. Jadi yang bikin Rasul Muhammad istimewa apa di sini? Diwahyukannya, terima wahyu. Jadi beda. Dari sini kemudian apa pesannya? Seakan-akan Allah mengatakan jika ada manusia yang ingin istimewa, lebih unggul dari orang lain, maka hendaknya dirinya diiseni wahyu. Maka tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada orang yang dalam dirinya ada Al-Quranul Karim. Bukan wahyu yang lain. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu itu hanyalah Tuhan yang satu. Sebab waktu itu dunia dipenuhi dengan aneka ragam Tuhan. Sesembahan itu macam-macam. Ada yang nyembah bulan, ada nyembah bintang-bintang, ada nyembah matahari, ada nyembah patung-patung. Bahkan ada yang nyembah hewan-hewan yang lebih rendah dari dirinya. Batu ditutui sendiri, diukir sendiri, taruh sembah. Ada.
dipahat sendiri. Nanti turun kepada orang yang ini, diukir sendiri, digosok sendiri, sembah. Kalau kita nggak sembah ini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Lihat tadi ilah, sekarang Rabb. Perhatikan pindah kata yang bikin indah. Di sini nama ilakum, ilah di sini. Tapi sekarang pindah liqa'a rabbih. Rabb. Kalau ilah itu adalah zat yang wajib diagungkan, disembah, dimuliakan, Rabb adalah zat yang menciptakan, merawat, memberi rezeki dan memberi pertolongan. Kita kemarin sudah bahas di Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Rabb nih, ini lillahnya ke sini, Rabbnya ke sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ditawarkanlah semua bashar, siapapun termasuk aku, yang ingin bertemu dengan Tuhannya dalam pengertian dapat ridha Allah. Kan tadi dapat balasan Allah. Dua saja. Falya'mal 'amalan shaliha. Hendaknya si man ini bisa Mas Saung, bisa Syarif Rahmat, bisa Haji Mahali. Jika Haji Mahali ingin bertemu dengan Rabbnya yang selama di dunia ini merawatnya, yang telah menciptakannya, yang punya kuasa menolongnya, ingin bertemu dengan dia. Kira-kira kita ingin ketemu enggak? Ini pertanyaan dua. Ingin bertemu apa tidak? Mau cepat apa lambat? Kalau ketemu pacar mau cepat mau lambat? Jadi sebetulnya yang lebih kita cintai Allah apa pacar? Dua ya. Falya'mal 'amalan shaliha. Hendaknya dia berbuat perbuatan yang baik. Jangan diarabkan terus, nanti nggak ada terjemahnya. Amal soleh disusahkan, perbuatan baik. Wala yusyrik, dan tidak menyertakan, tengarejengkeun. Ini ada satu ini, saya pegang ini, lalu saya satukan lagi. Ini membuat keduanya berserikat, bersekutu, menyertakan. Wala yusyrik, kita loncat, ahadan. Jangan menyertakan pun. Dengan apa? Bi'ibadati rabbihi, dengan penghambaan kepada Tuhannya. Kita terima tadi terjemahnya apa? Jangan menserikatkan. Ngerti gak menserikatkan apa maksudnya? Keder kan? Tapi bahasa terjemah itu yang laku saat dulu, sekarang sulit. Menserikatkan jadi Amerika ya. Ya, betul. Mempersekutukan. Sulit kan? Sekutu Amerika kan? Kalau kita ingat perjuangan, Jepang dibom oleh sekutu. Coba mana? Hah? Sekutunya mana? Tapi bahasa itu sudah benar pada zamannya, dan ketika digunakan sekarang untuk komunikasi kita, kadang-kadang kita kurang paham. Yang benar apa? Wala yusyrik, dan jangan kamu menyertakan. Nih di sini. Lalu saya sertakan, saya barengkan dengan dia. Bahasa angkabannya jangan musyrik. Wala yusyrik ahadan, asal gitu. Dan janganlah kamu mensyirikat, janganlah dia menyertakan seseorang pun dengan penghambaan Robnya. Jadi ketika engkau beribadah pada Rob, jangan ada satupun
yang kamu bawa ngerendeng menjadi penilai dan tujuan ibadahmu selain Rob. Gampang ya? Jangan ada satu zat pun yang menjadi motivasi dan tujuan ibadahmu selain Rob. Rob dia nih. Siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, maka jangan sampai di dalam ibadahnya itu dia ada tujuan lain, ada motivasi lain selain Allah. Jangan dibagi. Angel lagi. Tadi kan sabab nuzulnya apa? Orang yang berjuang di jalan Allah, tapi di samping ingin ridho Allah juga ingin dapat nilai di mata manusia. Tidak ada pahalanya. Tidak akan bertemu dengan Allah. Bertemu juga dipermalukan nanti. Ini musim pilpres nih, musim nih. Banyak amal ibadah yang dilakukan secara musyrik, dalam artian menyertakan motivasi lain selain keridhaan Allah. Ada kan? Tiba-tiba ziarah kubur, padahal selama ini nggak pernah pisan. Ziarahnya tetap mendoakan orang yang dikubur, tapi motivasinya apa kira-kira? Mau? Iya. Tiba-tiba silaturahmi, waduh. Silaturahminya kan nilai ibadah kan di hadapan Allah. Tapi ada motivasi dalam rangka kita. Dah supaya nggak terlalu panjang. Jadi itu kuncinya dua ya. Satu, berbuat baik, beramal soleh. Yang kedua, di dalam pengabdianmu kepada Allah, jangan libatkan motivasi dan zat lain selain Allah. Sterilkan dia. Maka nanti kan ada namanya asyirkul asghar. Nyembah mah enggak. Nyembah ya Allah, sholat menghadap Allah, menghadap kiblat. Karena Allah sholatnya semua. Tidak pernah sholat menghadap orang. Tapi ketika melakukan satu peribadatan, ada di hati kita keinginan untuk dipuji orang itu. Nyembah enggak mungkin saya nyembah Haji Mahali, enggak mungkin. Tapi kalau di hati saya ingin di alam Haji Mahali ada, nah itu dia. Makanya sebut asyirkul asghar, kemusyrikan kecil. Karena enggak transparan. Riya namanya, ar-riya wasyirkul asghar. Kira-kira musim pemilu banyak nggak orang yang ibadah banyak ya? Tambah banyak, nanti tiba-tiba meresmikan masjid. Peresmian masjidnya dua, mungkin dia yang bangun umpamanya kan. Tapi dapat nggak pahalanya? Ingat hadis? Innamal a'malu, amal itu tergantung pada niat manusia tuh banyak kan? Banyak. Pengajian juga niatnya banyak. Ada yang pingin ketemu teman, maka datangnya tanya dulu, kamu datang nggak? Enggak jadi. Iya, ada yang begitu kan? Kamu berangkat ya? Enggak. Atau nanya, oh kok Haji Mahali dimatiin handphonenya gitu. Tanya sama Ustaz Taufik, Ustaz si Anu datang nggak? Enggak datang. Enggak datang. Datang sih datang. Terus ya saya mau datang juga sih, nggak enak dia datang. Nah itu nggak enak tuh. Apalagi gue udah haji gitu misalnya. Masa haji nggak datang, mau diduain 2 kali hajinya. Macam-macam. Ada juga orang yang datang niatnya memang mencari ilmu. Ada orang yang datang niatnya apa namanya, nyari nasi uduk, makanya datangnya cuma Sabtu pertama doang. Di luar Sabtu itu nggak datang dia, nasi uduk. Jangan ada motivasi lain. Dia ngerogoti amalmu dan dia akan nutup jalan pada Tuhanmu. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, kata Nabi, setiap orang itu hanya mendapatkan dari apa yang ada di sininya nih.
bukan dari ininya. Berapa persen sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa persen sholatnya karena Allah, berapa persen hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai ibadah, berapa persen yang dilakukan ibadahnya karena Allah. Itu masalahnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu memang niatnya kepada Allah dan Rasulnya, sampai ke situ. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha, yang hijrahnya itu karena ada materi yang mau dikejar. Tentu yang dimaksud hijrah itu bukan hijrah pindah rumah. Ini kita rata-rata kan hijrah ke Jakarta cari duit kan. Bukan hijrah itu maksudnya, bukan. Ini mah pindah, ini mah boyongan ya. Pindah ke kota, ya. Bentar lagi juga ditinggalkan jadi ke IKN, besok pindah lagi besok. Siapa orang yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu karena mencari dunia yang akan diraihnya atau perempuan yang akan dikawininya, ya hijrahnya ke situ juga jatuhnya, tidak ada kesananya. Saya kemarin itu ketika Kiai mau pada ke rumah, tiba-tiba ingat kitab bacaannya Romo ini. Ini kitab tua, yang ketikannya saja masih zaman dulu, cetakannya masih pakai stensilan lama, hurufnya tuh nonjol-nonjol. Ini biasanya Romo baca sedikit saja. Pas kita buka, pas banget. Al-babul awwalu fil ikhlas. Bab pertama tentang ikhlas. Saya akan bacakan kembali yang sebenarnya mungkin kita sudah hafal ya, sudah hafal. Tapi menjadi nikmat kalau musim. Wa qala Ma'rufun al-Karkhi, berkata Ma'ruf al-Karkhi rahimahullah, man 'amila lis-sawabi fahuwa minat tujari. Siapa yang beramal karena ingin meraih pahala tok, maka dia termasuk pedagang, jualan amal. Wa man 'amila khaufan minan nari aw tama'an fil jannati fahuwa minal 'abid. Siapa yang beramal karena takut masuk neraka atau pengen masuk surga, maka dia itu termasuk budak. Budak yang dicarikan cuma upah doang. Wa man 'amila lillahi fahuwa minal ahrar wa hiya al-martabatul 'ulya. Dan siapa yang beramal semata-mata karena Allah, maka dia termasuk orang yang merdeka. Jadi orang-orang sufi itu termasuk Hizbut Tahrir, orang yang ingin merdeka, membebaskan dirinya dari penjajahan hawa nafsu. Itu juga Hizbut Tahrir. Hasilnya menjadi ahrar, orang merdeka. Wahya al-martabatul ulya, dan itu adalah martabat yang tertinggi. Waqala Uwais al-Qarni, berkata Uwais al-Qarni radhiyallahu anhu, ad-du'a bi afdal min ziyarah min az-zirati wal liqa li anna ar-riya'a qad yadkhuluhuma. Uwais berkata, doa di belakang orang yang didoakannya, tidak berdoa di depan. Kita tidak bertemu dengan Haji Mahali, tapi mendoakan. Mendoakan orang tidak di depannya itu afdolu, lebih utama, minaz ziyarati, daripada kunjungan, wal liqa, dan pertemuan. Ziarah itu pengertiannya bukan ziarah kubur doang. Kalau kita kan ziarah kubur, silaturahmi. Mendoakan orang tidak bertemu dengan orang. Saya mendoakan Haji Mahali itu lebih utama daripada saya datang berkunjung ke Haji Mahali. Padahal berkunjung saja besar pahalanya. Yang lebih besar dari itu adalah mendoakan tanpa bertemu. Kenapa? Li'anna ar-riya qad yadkhuluhuma.
Karena riya terkadang masuk ke dalam kunjungan dan pertemuan. Ada riyanya. Nah, makanya kalau disuruh berdoa saya paling nggak semangat itu. Paling nggak semangat. Yang paling semangat kalau suruh makan, jelas itu. Mendoa dengan mendoan lain. Hikayah. Ini cerita ini sudah sering kita bahas, kita sudah hafal semua. Zakara Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menceritakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Anna rajulan 'abidan balaghahu anna qauman ya'buduna syajaratan. Bahwa seorang ahli ibadah dapat kabar ada satu kaum yang nyembah pohon. Fa kharaja liyaqta'aha. Maka si ulama ini keluar dengan tujuan untuk menebangnya. Faqala lahu iblis in qata'taha 'abadu ghairaha farji' ila ibadatika. Kata iblis, jika Anda memotong pohon ini, nanti orang-orang juga nyembah yang lain. Memang kerjanya tukang nyembah-nyembah yang enggak. Kaum kalau sudah hobinya gitu-gituan ya di mana saja, di mana tempat, cari aja sasaran maksiatnya. Farji' ila ibadatik. Pulang saja sampean ibadah lagi lah. Apa kata ulama? La budda min qat'iha. Tidak boleh, tidak, saya harus potong pohon itu. Faqatalahu fasrahu al-'abid. Lalu mereka berkelahi dan si ahli ibadah ini bisa meringkus si ketua umum pohon kayu setan tadi. Ringkus iblisnya, pas diringkus, qala berkata, anta rajulun faqirun. Kiai, Anda karena orang miskin. Farji' ila ibadatik. Pulanglah ke ibadahmu. Kembalilah. Wa aj'alu laka dinaraini tahta ra'sik. Dan kompensasinya kalau sampean tidak jadi menebang pohon ini, nanti saya transfer tiap malam 2 dinar langsung bisa ditarik dari ATM kamu, alat tidur malam itu. ATM itu alat tidur malam di bawah bantal. Udah ketangkapnya? Walau sya'allahu la arsala rasulan yaqtauha. Nanti kalau Allah berkehendak juga dia akan mengirimkan seorang rasul untuk menebang pohon ini. Wa ma 'alaika idza lam ta'budha anta. Dan Anda kan tidak berdosa jika Anda nggak ikut menyembahnya. Yang penting Anda jangan jadi anggota itu aja. Jangan ganggu pohon kayu setan ini. Biarkan. Jangan dibubarkan, jangan ditebang. Toh Anda yang penting kan tidak usah masuk di situ. Nah, Anda dapat ini. Qala na'am, baiklah kalau begitu. Namanya ulama miskin, kan pikirannya kemana-mana, mungkin bisa bangun pondok, bisa buat maulid Nabi, kan lumayan. Kalau 1 hari 2 dinar ditransfer, kan nggak ada yang tahu ini. Cuma antara saya dengan Anda lah gitu aja, nggak ada yang tahu. Deal. Faraja'al fakir, maka si ulama yang fakir ini pulang. Falamma asbaha wajada dinaraini fi thumma fil yawm tsani kadzalik wa fil yawm tsalits lam yajid syai'an. Sampai di rumah dia buka tuh bantalnya, bener ada transferan 2 dinar. Hari kedua pulang pengajian, buka lagi, ada lagi. Hari ketiga tidak ada.
Wah, jangkrik iki. Ketua pohon kayu setan itu cuma 2 kali. Mungkin sebetulnya sih 5 tahun, tapi cuma 2 tahun doang dikirimnya. Berangkat lagi bawa kampak lagi. Cegat, kemana ente? Tebang pohon, tidak bisa. Berantem lagi, sekarang giliran kiainya, mubaliknya, diringkus sama ketua umum partai kayu setan tadi, pohon kayu setan tadi. Diringkus, ketika dicekek dia bilang, apa sih sebabnya kemarin gitu? Ini. Kaifa ghalabtuka awwalan tsumma ghalabtani tsaniyan? Bagaimana bisa terjadi pada perkalian pertama aku bisa mengalahkan kamu, sekarang kamu yang mengalahkan aku? Qal, berkata si iblis, li'anna ghadabaka awwalan kana lillahi ta'ala wa ghadabaka tsaniyan kana lidinaraini. Karena kemarahan pertama, semangatmu untuk merobohkan pohon ini yang pertama itu semata-mata karena Allah, sedangkan kemarahan sekarang kampakmu dibawa kamu tebang pohon itu gara-gara tidak ditransfer 2 dinar. Kalau memang sudah dari awalnya beda dengan kamu, tidak sembarangan bareng-bareng dengan dia, sebab yang kamu hadapi itu bukan batu yang diam, dia juga punya strategi dan punya keahlian. Kalah manusia karena apa? Karena tidak ikhlas. Betapa mahalnya ikhlas. Ini tafsir apa politik ini sebenarnya? Ini Al-Ghazali menceritakan ini dalam Ihya, nggak main-main. Universal, kemana-mana. Maka ketika engkau akan bertindak apapun juga, bersihkan hatimu dari kepentingan yang bersifat materi. Kalah. Tapi sekarang kan orang main politik tujuannya kekuasaan materi semua. Masih ada orang-orang di belakangmu yang tulus cari dia. Kalau keputusanmu diambil kamu sendiri, sedangkan hatimu penuh dengan materi, nanti kamu menyesal diri. Banyak kejadiannya, banyak kejadian. Malah yang dimuliakan, nah itulah pelajaran kita. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jangan mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Itu yang jadi kekuatan. Begitu hati kita ikhlas karena Allah, maka yang turun cahaya Allah. Tapi kalau hati kita membayangkan duitnya dia, nanti dia transfer beneran. Dia juga tahu kok. Deal, oke. Nih. Tapi sehebat-hebatnya persahabatanmu dengan musuhmu yang sudah lama, paling lama cuma 2 tahun ditepati. Sisanya nanti dia akan mengingkari janji, dan ketika engkau marah malah kamu yang dihabiskan dari situ.